Halo, kembali lagi sama saya Hendra. Hari ini Jumat tanggal 22. Saya ambil cuti karena banyak yang harus saya kerjakan. Gak ada alasan sih, cuma males aja gitu. Cuti ada ya kita pakai. Hari ini salah satu tugas yang saya mau kerjakan adalah ganti oli untuk mesin pembersih salju, untuk buang salju. Untuk itu saya perlu beli olinya. Saat ini saya ada di Walmart supermarket. Mereka menerapkan sistem satu pintu masuk, satu pintu keluar. Jadi dipagerin seperti ini dan ditulis, disuruh pakai cover. Oh ya, saya pakai Mas N95 hari ini. Halo. Mister di belakang nyatet orang yang masuk, ada limit. Dikasih tempelan jarak 1,8 meter. Inilah penampakan Walmart. Dimana-mana sama lah supermarket ya. Kita langsung ke bagian mobil, karena oli ada di bagian mobil, itu adanya mestinya di belakang sono. Oke, sudah sampai di bagian mobil. Oli mestinya ada di sini. Yap, yang saya butuhkan adalah satu quart. Ini dia, 0,30, pakai mobil One. Harganya $7.88 ditambah pajak 7% kali ya. Saya ambil. Hidup di negara 4 musim, memang ada sedikit kerjaan ekstra, dimana pada musim panas mesin untuk bersihkan salju harus di storage atau kita taruh. Sebaliknya pada saat musim dingin, mesin potong rumput harus kita taruh ke sana. Nah, pada saat mesin itu kita taruh, itu istilahnya storage mode ya. Jadi kita harus ganti oli, terus bersihkan semuanya, disimpan. Karena penyimpanan itu bisa lebih dari 6 bulan. Jadi katakanlah nanti kita masuk musim dingin, belum tentu langsung dipakai. Dalam hal ini contohnya misalnya mesin untuk membersihkan salju. Dingin tinggal dingin, tapi belum tentu saljunya keluar dengan tebal gitu loh. Nah, penampakan mesinnya itu adalah seperti ini. Jadi hari ini yang saya mau kerjakan adalah penggantian oli. Perlengkapan yang dibutuhkan sebenarnya standar. Oli yang saya beli, sarung tangan untuk buka drain tempat pembuangannya, lap, dan botol paling kiri itu adalah tempat oli-oli bekas. Mesin ini buatan Amerika, mereknya Troy-Bilt. Kalau Anda lihat di depan itu seperti ada gigi. Nanti saya tunjukkan gimana cara kerjanya. So mari kita mulai mengganti oli ini. Atas rekomendasi pabrik, oli yang saya pakai adalah full sintetik dengan viskositas rendah, artinya lebih encer, 0W30. Kenapa? Karena mesin ini harus beroperasi pada saat musim dingin. Musim dingin itu suhunya bisa sampai -10, 20, 30. Kalau olinya itu tidak cair, mesinnya akan bekerja lebih berat. Jadi ini semua atas rekomendasi pabrik. Saya pakai merek Mobil One. So mari kita buka. Oke, cek dipstick. Ada dua cara untuk nyalain mesin ini. Yang pertama, pencet tombol ini dengan catu daya listrik. Jadi kita colok listrik, kita pencet ini, lalu itu biasanya digunakan kalau suhunya benar-benar dingin. Jadi mesin ini udah lama nggak nyala.
untuk berbagai alasan dia tidak mau nyala langsung gitu kan. Jadi kita pancing pakai electric ignition. Ini yang cara pertama. Cara kedua ya cara kuno, tarik tuas ini. Dan biasanya saya pakai ini nggak ada masalah. Udah bertahun-tahun. Mesin ini seperti yang Anda lihat 208 cc. Walaupun di sini tulisnya 5W30, bisa dua juga dipasang yang 030. Jadi saya pasang yang 0 karena yaitu dingin. Nah, untuk menyalakan mesin ini, yang pertama harus kita lakukan adalah masukin kuncinya. Persis seperti mobil, kunci starter. Oke. Yang kedua, ini ada gambar kan, kura-kura dan kelinci. Kita oper ke kelinci. Lalu, pencet ini 3 kali. Saya nggak tahu untuk pumping ya, primer namanya. 1, 2, 3. Udah selesai, ini pakai mode choke karena ini mesin udah lama nggak nyala. Jadi sekarang ini saya mau nyalain gunanya untuk menghabiskan bensinnya supaya kita bisa taruh di storage, karena rekomendasi pabrik juga kita tidak mau mendiamkan mesin ini di dalam storage berbulan-bulan dengan posisi ada bensin di dalam. Oke, so let's start. I think we can do this. Mantap, langsung nyala. Nah, kalau udah begini, ininya kita ganti menjadi mode run. Nah, inilah penampakan mesinnya. Saya akan jalankan sampai bahan bakarnya habis. Sisanya udah nggak banyak. Memang berisik. Mesin ini cukup standar. Kalau senang yang fancy, kalau nggak salah di depan sini atau di sini tuh ada lampunya. Dan untuk puter ini namanya shoot. Itu pakai elektrik. Kalau saya punya model tangan, model engkol. Kiri, kanan. Ini yang standar. Lalu tembakannya seberapa jauh? Itu kita bisa atur dari sini. Ini bikin dekat, ini bikin jauh. Nah, kalau Anda perhatikan, ini adalah kuncinya. Jadi gigi ini yang muter, dia akan tongkel salju dari tanah, dibuang ke belakang, lalu itu muter, dibuang ke sini, baru dibuang ke pinggir. Jadi cara kerjanya sebenarnya cukup sederhana. Nah, sebentar lagi saya akan coba jalankan dia punya augernya supaya kalian bisa lihat ini kayak apa sih kalau muter. Oke. Inilah yang terjadi kalau augernya kita pencet. Jadi Anda bisa lihat yang bawah muter nyedot salju, lalu ke belakang, yang posisi vertikal dia buang ke atas ini. Nah, yang saya lakukan sekarang adalah ininya saya ikat supaya bisa kelihatan kan dia jalan kan. Nah, pada prakteknya penggunaan yang normal ini ditekan sama tangan. Jadi kalau misalnya mesinnya ini saya mau dorong, yang kanan saya tekan, yang kiri saya nggak perlu pencet kalau nggak mau buang saljunya. Lalu di sini ada gigi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fungsinya ya mirip-mirip gigi mobil, tapi di sini kalau angkanya lebih besar, ke satu memang mesinnya jadi lebih cepat karena dia self propel. Jadi dari belakang ini dia akan bantu dorong. Yang kedua, bukan hanya untuk cepat aja. Kalau saya butuh extra power, kalau saljunya terlalu tebal, saya harus naikkan ini menjadi 2, 3, atau 4. Bisa juga untuk mundur. Jadi ada R1, R2. Fungsinya mirip-mirip seperti mobil. Nah, di sini ada keterangannya, auger control. Yang ini adalah untuk drive control. Nah, yang di tengah ini apa ini? Itu adalah kayak pin untuk menolong supaya motornya nggak kebakar. Jadi pin itu ada di dalam sini. Kalau Anda lihat itu di tengah ada 1, 2, 3, 4. Mereka itu independen. Jadi katakanlah salju sebelah kanan saya ini itu paling tebal. Karena kan nggak selalu rata ya. Dia nggak kuat lagi untuk dorong. Daripada dipaksa mesinnya kebakar, itu pin akan putus supaya gigi yang paling kanan ini berhenti, yang 3 lainnya tetap gerak. Jadi itu sebenarnya untuk proteksi.
Nah, bawaan aslinya itu dikasih ekstra 2, ya tentu bisa beli lagi. Oke, sekarang coba saya cabut lagi ini supaya augernya berhenti. Kita lihat lagi. Nah, udah berhenti. Jadi ini yang muter. Ini muter begini. Ini muter begini. Buang ke sini. Push. Nah, ini apa? Untuk rock. Pada saat salju, ini muncul es di sini, tebal sekali. Nah, kita bisa rock untuk bantu membersihkan area sini. Sama untuk membersihkan setelah ini selesai. Nah, sekarang saya akan coba ini posisi 1 ya. Kalau saya pencet, dia maju. Agak pelan, tapi tergantung kalau saya dalam pun pelan ya. Tapi kalau misalnya saya start dengan gigi nomor katakanlah 3, too fast. Oke, saya stop dulu ya. Nah, ini mesinnya kayaknya udah mau mati nih. Hampir 1 jam. Kesalahan saya, pemakaian terakhir isi bensin terlalu banyak. Udah mulai berebut bunyinya. Come on. Bentar lagi. Yes. Akhirnya. Terima kasih Troy-Bilt. So, kalau udah selesai, ini balikin ke choke supaya nanti 6-7 bulan 9 bulan lagi nyala, nggak lupa. Otomatis ini balik ke posisi kelinci, fully stop, lalu kuncinya cabut. Kuncinya sebenarnya begini, dipisah, saya kasih gantungan aja kan biar nggak hilang. Oke, so pertanyaan selanjutnya adalah, apakah semua orang yang tinggal di benua ini punya mesin kayak gini? Sebenarnya enggak sih. Saya beli ini juga dulu karena ada promo. Mungkin 4 tahun yang lalu ya. Jadi promonya adalah mesin ini baru, tapi stok lama. Nongkrong aja tuh di sana. Di sini tuh memang agak antik gitu. Jadi barang yang lama, walaupun masih baru, dia diskon. Sebenarnya saya nggak mau beli. Bukan nggak mau beli sih. Saya mau beli udah lama, tapi mikir karena apa? Perawatannya, belum tempatnya. Jadi biasanya pakai skop kan. Cuma karena saya ini punya sakit pinggang, istilahnya apa, HNP ya. Jadi saya harus hati-hati, makanya saya beli. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah nonton video edisi ini. Sampai jumpa.